Halo sahabat PPG Prajabatan tahun 2022, calon guru-guru hebat. Bertemu lagi dengan saya Siti Zahra Yuliapi untuk membahas serba-serbi dunia pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengkritisi pidato Ki Hajar Dewantara dan dua video yang ditayangkan di LMS PTG Prajabatan tahun 2022. Sahabat, sebagai calon pendidik Indonesia, penting bagi kita untuk menelusuri jejak perjalanan pendidikan nasional. Untuk apa? Ya tentu dari situ kita dapat meneruskan perjuangan dan cita-cita para pahlawan pendidikan demi mewujudkan pendidikan Indonesia yang merdeka, yang terbebas dari bayang-bayang dan paham kolonialisme. Perjalanan pendidikan nasional tercatat mulai zaman penjajahan, yaitu bagaimana penyelenggaraan pendidikan pada zaman kolonial Belanda, kemudian zaman kebangkitan, yaitu bagaimana pendidikan di era lahirnya kelompok terpelajar, dan pendidikan saat ini dengan kurikulum merdeka. Untuk lebih jelas, kita bahas satu persatu. Kita bahas mulai dari pendidikan di zaman penjajahan kolonial Belanda. Pendidikan zaman penjajahan merupakan pendidikan yang ibarat pepatah ada udang di balik batu, yaitu pendidikan yang diselenggarakan karena ada kepentingan tertentu dari penjajah, terutama kepentingan politik perdagangan. Pada zaman ini, pendidikan terbatas hanya untuk kalangan anak-anak bangsa Eropa. Berjalannya waktu, rakyat Indonesia mulai mendapat kesempatan untuk bersekolah pada sekolah-sekolah kabupaten yang didirikan oleh para bupati. Penyelenggaraan pendidikan ini pun tidak lepas dari maksud dan tujuan Belanda, yaitu untuk merekrut para pegawai negeri yang mendukung kepentingan Belanda serta para karyawan yang membantu membesarkan perusahaan-perusahaan Belanda. Kurikulum pendidikan yang diterapkan pun sangat sederhana, yaitu sebatas membaca, menulis, dan berhitung, sangat jauh daripada tujuan mencerdaskan kehidupan para pelajar saat itu. Pendidikan yang diselenggarakan oleh Belanda memberikan hikmah tersendiri bagi bangsa Indonesia dengan terlahirnya kelompok-kelompok terdidik. Kelompok terdidik ini mendorong tumbuhnya nasionalisme Indonesia, di antaranya muncul rasa empati terhadap rakyat kecil dengan berkaca kepada pendidikan barat yang selama ini diterapkan. Selain itu, kesadaran politik dari kaum terpelajar juga semakin meningkat, sehingga sinar harapan lahirnya elit politik yang akan memimpin organisasi ini mewujudkan pendidikan nasional semakin nampak terlihat. Tahun 1920-an masuk era bangkitnya jiwa-jiwa merdeka. Di era ini lahir organisasi pendidikan yang memihak pada rakyat Indonesia. Buah perjuangan tokoh pendidikan yang saat ini bergelar Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara. Organisasi ini adalah Taman Siswa. Taman Siswa merupakan bukti telah lahirnya sistem pendidikan nasional di Indonesia. Organisasi pendidikan yang melepaskan diri dari subsidi Belanda. Organisasi pendidikan yang merdeka sehingga dapat bebas menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan budaya-budaya bangsa Indonesia dengan mengedepankan sistem pendidikan dan pengajaran. Adapun karakteristik pendidikan yang diselenggarakan Taman Siswa antara lain menyelenggarakan pendidikan untuk semua kalangan. Sistem yang dilaksanakan adalah sistem Among, yaitu setiap guru atau pendidik akan mengabdikan seluruh waktunya setiap hari untuk mengajar kepada murid-muridnya seperti perlakuan orang tua terhadap anaknya. Dan yang ketiga,
Pelaksanaan pendidikan lebih didasarkan pada minat dan potensi apa yang dimiliki dan perlu dikembangkan pada murid-muridnya. Lalu, bagaimana dengan pendidikan saat ini? Nah, saat ini pendidikan diselenggarakan dengan menerapkan kurikulum merdeka, yaitu kurikulum yang menciptakan ruang bagi setiap individu untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah keunikannya masing-masing. Adapun kompetensi yang diunggulkan dalam kurikulum merdeka adalah profil pelajar Pancasila yang menghendaki output pendidikan memiliki 6 karakter, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, kreatif, bergotong royong, dan bernalar kritis. Lalu, bagaimana dengan sekarang? Apakah pendidikan Indonesia sudah merdeka? Mari kita bandingkan pendidikan zaman penjajahan atau sebelum merdeka dan pendidikan saat ini. Pendidikan zaman penjajahan dibatasi kekuasaan dan diwarnai diskriminasi. Yang berhak mengenyam pendidikan hanya orang-orang tertentu, sedangkan saat ini seluruh warga Indonesia berhak mengenyam pendidikan. Pada zaman penjajahan, pendidikan dilandasi oleh kepentingan penjajah, hanya untuk mencetak para pegawai yang nantinya akan membantu perusahaan-perusahaan Belanda. Sedangkan pendidikan saat ini diselenggarakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia sendiri, sehingga nantinya menjadi generasi yang kompeten dan mampu menghadapi perkembangan zaman. Dari dua perbedaan yang telah saya sampaikan, saya berpendapat bahwa pendidikan Indonesia saat ini sudah merdeka, yaitu dengan diterapkannya sistem pembelajaran dengan kurikulum merdeka. Sistem kurikulum merdeka yang diterapkan saat ini menurut saya sudah sesuai dengan gagasan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kurikulum merdeka yang digagas oleh Pak Menteri Nadiem Makarim ini mengedepankan profil pelajar Pancasila. Jika disandingkan dengan gagasan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan diterapkan sesuai kebudayaan bangsa, maka profil pelajar Pancasila merupakan bukti sistem kurikulum yang dilaksanakan saat ini terintegrasi dengan budaya Indonesia dan sudah menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, terdapat pula gagasan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan seyogyanya dilaksanakan sesuai potensi yang dimiliki oleh para pelajar. Pada sistem kurikulum merdeka, sangat mengedepankan kebebasan bagi peserta didik dalam belajar dan mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Kurikulum merdeka menciptakan ruang bagi setiap individu untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah keunikannya masing-masing. Kesesuaian sistem yang diterapkan pada pendidikan saat ini dengan gagasan Ki Hajar Dewantara menandakan bahwa pendidikan saat ini sudah merdeka. Sahabat, Ki Hajar Dewantara telah mengevaluasi sistem pendidikan pada zamannya untuk menciptakan terobosan sistem pendidikan yang sesuai dengan harapan bangsa. Dari situ, kita dapat mengambil hikmah dan pembelajaran bahwa kita nantinya sebagai guru perlu terus mengevaluasi setiap pembelajaran yang telah dilaksanakan untuk menciptakan perbaikan dalam pembelajaran selanjutnya. Sekian video dari saya. Apabila ada kekeliruan penyampaian, saya mohon sahabat pendengar berkenan menuliskan perbaikan yang semestinya di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Saya Siti Zahra Yendiapi. Salam guru-guru hebat.